Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 2 yang berkata demikian. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat ini adalah nyanyian Musa dan bangsa Israel setelah mereka mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, yaitu ketika Allah membelah laut Teberau sehingga seluruh bangsa Israel dapat berjalan di tanah yang kering dan selamat. Sedangkan Firaun dan tentara Mesir yang mengejar mereka dibenamkan ke dalam lautan itu. Pertolongan yang Allah kerjakan di hadapan mata seluruh bangsa Israel ini membuat mereka bersukaria dan memuji Allah. Sebagai umat-Nya, kita harus sadari bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Jadi, saat kita mulai lemah, kita harus datang mencari dan meminta kekuatan hanya dari Tuhan, bukan kekuatan dari manusia atau duniawi. Daud menyatakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Mazmur adalah nyanyian atau syair puji-pujian kepada Tuhan. Jadi, nyanyian dan pujian kita harus ditujukan kepada Tuhan saja. Ia sangat layak untuk kita tinggikan dan agungkan setiap hari. Selain menyatakan Tuhan sebagai kekuatannya, Daud juga menyatakan bahwa dirinya mau bermazmur bagi Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Daud tidak pernah lupa untuk bersyukur dan mengembalikan segala pujian hanya kepada Tuhan. Kebenaran lain yang harus kita sadari adalah hanya Tuhan Yesus yang menjadi keselamatan kita. Artinya, tak ada keselamatan lain selain dari Tuhan Yesus. Dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 bagian A, Daud menyatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Ini berarti saat kita menjadikan Tuhan sebagai keselamatan kita, maka apapun kondisi yang kita hadapi, kita tidak boleh takut lagi. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita imani atau percayai dengan sungguh bahwa Tuhan itu kekuatan, mazmur dan keselamatan kita. Dalam berbagai situasi yang berat sekalipun, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Jika dahulu kala Tuhan telah membuktikan kekuatan dan keselamatan bagi umat-Nya, hari ini pun Ia masih melakukan hal yang sama, bahkan sampai selama-lamanya. Kesanggupan-Nya tidak pernah berubah bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Renungan pada malam hari ini mengingatkan kita tentang kebesaran dan kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Musa dan bangsa Israel menyanyikan nyanyian ini setelah mereka mengalami pembebasan yang luar biasa dari Tuhan. Ini bukan hanya sebuah ungkapan syukur, tetapi juga sebuah deklarasi iman yang kokoh. Ketika kita membaca ayat dalam Mazmur ini, kita melihat bahwa ada 3 hal utama yang diakui oleh Musa dan bangsa Israel. Tuhan adalah kekuatan, mazmur, dan keselamatan mereka. Ini bukan sekedar kata-kata, tetapi sebuah pengalaman nyata yang mereka alami bersama Tuhan. Namun bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki iman yang sama seperti Musa dan bangsa Israel? Apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan, mazmur, dan keselamatan kita? Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik itu dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, maupun kehidupan rohani kita. Saat itulah kita perlu mengingat ayat ini dan menjadikannya sebagai pegangan hidup. Yang pertama, Tuhan itu kekuatan kita. Kita seringkali merasa lemah dalam menghadapi tantangan hidup. Ada saat-saat di mana kita merasa tidak mampu lagi melangkah karena tekanan yang begitu besar. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 mengatakan, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Perhatikan bahwa kekuatan yang Tuhan berikan bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk terus maju. Ketika kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan menjadi lemah, melainkan akan mendapat kekuatan baru yang membuat kita tetap berdiri kokoh dalam iman. Lihatlah kehidupan para tokoh Alkitab. Daud, sebelum menjadi raja, harus berulang kali menghadapi bahaya dan ancaman. Namun ia selalu berkata bahwa Tuhan adalah kekuatannya. Paulus, meskipun mengalami berbagai penderitaan, tetap berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Manusia bisa lelah, tetapi Tuhan tidak pernah lelah. Jika kita bergantung kepada Tuhan, maka kita akan tetap kuat. Yang kedua, Tuhan itu mazmur kita. Mazmur adalah nyanyian pujian kepada Tuhan. Ini berarti bahwa hidup kita harus menjadi pujian bagi Tuhan. Kita tidak hanya memuji Tuhan dalam ibadah atau saat bernyanyi, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 2, Daud berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Mengapa Daud bisa terus memuji Tuhan? Karena ia menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidupnya berasal dari Tuhan. Ketika kita memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur, kita akan selalu menemukan alasan untuk memuji Tuhan, bahkan di tengah masalah sekalipun. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apakah kita masih bisa memuji Tuhan saat kita sedang dalam kesulitan? Apakah kita tetap bersyukur ketika doa-doa kita belum dijawab Tuhan? Musa dan bangsa Israel menyanyikan nyanyian ini setelah mereka melihat mujizat Tuhan. Tetapi, bagaimana dengan kita? Kita tidak perlu menunggu mujizat untuk memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan karena siapa Dia, bukan hanya karena apa yang Tuhan lakukan. Mari kita belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai mazmur kita. Jangan biarkan hidup kita dipenuhi dengan keluhan dan ketakutan, tetapi penuhilah dengan pujian kepada Tuhan.
Yang ketiga, Tuhan itu keselamatan kita. Keselamatan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Tanpa keselamatan dari Tuhan, kita tidak memiliki pengharapan. Musa dan bangsa Israel sadar bahwa mereka bisa selamat dari kejaran Firaun, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Tuhan yang menyelamatkan mereka. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4, ayat 12 mengatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan." Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Bukan perbuatan baik, bukan kekayaan, bukan jabatan, tetapi hanya oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Keselamatan dari Tuhan bukan hanya tentang berbicara kehidupan kekal, tetapi juga tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari berbagai situasi sulit di dunia ini. Saat kita menghadapi bahaya, Tuhanlah perlindungan kita. Saat kita menghadapi pergumulan, Tuhanlah jawaban kita. Jika kita menyadari bahwa Tuhan adalah keselamatan kita, maka kita tidak perlu takut. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Jika Dia telah menyelamatkan kita dari dosa, maka Dia juga sanggup menolong kita dalam segala perkara. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, marilah kita menanamkan dalam hati kita bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, mazmur kita, dan keselamatan kita. Ketika kita lemah, datanglah kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan, pujilah Tuhan. Dan yang paling penting, tetaplah percaya bahwa keselamatan hanya ada dalam Tuhan. Jika Musa dan bangsa Israel dapat mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, maka kita juga bisa mengalami hal yang sama. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan tidak pernah berubah. Apa yang Dia lakukan bagi umat-Nya di masa lalu, Dia juga sanggup lakukan bagi kita hari ini. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan, tetaplah bersandar kepada Tuhan, dan tetaplah mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepada-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah kekuatan, mazmur, dan keselamatan kami. Terima kasih karena Engkau selalu ada di setiap langkah hidup kami, menguatkan kami saat lemah, memberikan kami nyanyian pujian di tengah badai, dan menyelamatkan kami dari setiap bahaya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami
untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Memberkati segala usaha pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam hal apapun yang kami kerjakan dan usahakan, Tuhan buat berhasil. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.